menjaga dermaga ini tanpa pernah benar-benar diterima. Tidak ada surat tugas, tidak ada SK, tidak ada kontrak. Aku hanya diberi satu pesan singkat 3 bulan lalu. Kalau mau kerja, datang malam ini, Dermaga Timur, jam 12. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor kantor. Tapi aku datang, karena aku butuh uang, dan karena pelabuhan selalu punya cerita tentang pekerjaan yang tidak banyak ditanya. Malam itu, angin laut menusuk. Dermaga Timur sepi. Lampu-lampu tinggi menyala setengah. Beberapa mati, beberapa berkedip, seolah ragu masih mau bekerja atau tidak. Aku berdiri canggung di dekat pos jaga kecil. Pos itu tampak tua, catnya mengelupas, jendelanya buram oleh garam laut. Tidak ada siapa-siapa. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit. Hingga akhirnya seorang pria keluar dari balik bayangan kontainer. Seragamnya kusam, topinya ditarik rendah. "Kamu yang jaga malam ini?" tanyanya singkat. Aku mengangguk. "Nama?" Aku menyebutkan namaku. Ia tidak mencatat, tidak mengulang, hanya menatapku sebentar. "Tidak penting," katanya. "Yang penting, kamu di sini sampai pagi." Ia menyerahkan senter, buku kecil, dan kunci pos. Kalau ada kapal sandar, catat jamnya. Kalau ada orang datang, pastikan mereka pergi. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi pria itu sudah berjalan menjauh. Langkahnya tenggelam oleh suara ombak. Sejak malam itu, aku resmi menjaga dermaga ini, tanpa pernah ditetapkan. Malam-malam awal berjalan biasa. Aku datang jam 12, duduk di pos, minum kopi dingin, mencatat kapal yang lewat, walau sebagian besar tidak sandar. Yang aneh, tidak pernah ada yang mengecek pekerjaanku. Tidak ada atasan, tidak ada absensi. Aku bahkan tidak tahu harus melapor ke siapa. Tapi setiap akhir minggu, uang selalu ditransfer. Tanpa keterangan, tanpa pengirim. Seolah pekerjaanku diakui oleh sesuatu yang tidak perlu memperkenalkan diri. Pada minggu ketiga, aku mulai sadar satu hal. Aku tidak pernah melihat penjaga lain. Dermaga ini panjang, pos jaga hanya satu, dan setiap malam hanya aku. Suatu malam sekitar jam 2, aku mendengar langkah kaki. Bukan dari darat, dari arah ujung dermaga. Langkahnya pelan, basah, seperti sepatu menginjak papan kayu yang lembab. Aku berdiri, mengangkat senter. "Siapa di sana?" teriakku. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti, lalu berbalik menjauh. Aku mengejar sampai ujung dermaga. Tidak ada siapa-siapa, hanya laut hitam dan satu pelampung tua bergoyang pelan. Aku kembali ke pos dengan perasaan tidak enak. Di dalam pos, buku catatan terbuka, padahal aku yakin sudah menutupnya. Di halaman terakhir, ada satu baris baru. Jam 2.17, keterangan penjaga hadir. Tulisan itu bukan tulisanku. Aku memeriksa CCTV kecil di sudut pos. Layarnya buram, tapi aku bisa melihat rekaman sebelumnya. Jam 2.15, aku duduk di kursi. Jam 2.16, aku masih di kursi. Jam 2.17, kursi itu kosong. Aku menatap layar lama sekali. Aku merasa aku tidak sendirian menjaga tempat ini. Sejak malam itu, hal-hal kecil mulai berubah. Kopi yang masih hangat padahal aku lupa membuatnya. Pintu pos yang terkunci dari dalam padahal aku berada di luar. Dan yang paling mengganggu, setiap kali aku bertanya pada petugas siang tentang penjaga malam, mereka selalu menjawab hal yang sama. Memangnya ada penjaga malam di Dermaga Timur? Aku mencoba berhenti. Suatu malam aku tidak datang. Pagi harinya, aku terbangun dengan sepatu basah di depan pintu rumahku, dan senter pelabuhan menyala di dalam tas. Di ponselku ada satu pesan baru. Dermaga tidak pernah ditinggalkan.
Kalau kamu tidak datang, kamu akan dijemput. Malam itu, aku kembali. Saat aku melangkah ke dermaga, angin laut terasa lebih berat. Dan dari dalam pos, aku mendengar suara kursi ditarik. Seperti seseorang baru saja berdiri untuk memberiku tempat. Sejak malam itu, aku tidak pernah datang terlambat. Bukan karena disiplin, tapi karena aku takut kalau aku tidak datang, dermaga akan menjemputku lagi. Jam menunjukkan 23.58 saat aku tiba. Lampu-lampu dermaga sudah menyala, seperti menungguku. Di pos jaga, kursi tidak kosong. Ada bekas duduk yang masih hangat. Aku berdiri lama sebelum akhirnya duduk. Di meja, buku catatan terbuka, halaman baru. Di bagian atas tertulis, shift malam. Nama penjaga, titik-titik. Kolom itu kosong. Aku menatapnya lama. Biasanya aku tidak pernah diminta menulis nama. Aku menutup buku itu, berpura-pura tidak melihatnya. Malam berjalan lambat. Angin laut lebih dingin dari biasanya. Suara ombak terdengar berat, seperti napas orang tua. Sekitar jam 1, radio pos menyala sendiri. Krak, krak. Aku terlonjak. Pos dermaga timur, suara tua terdengar. Laporan penjaga. Aku menelan ludah. Dermaga aman, jawabku. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku menjawab. Hening beberapa detik. Nama, suara itu bertanya. Aku terdiam. Tanganku berkeringat. Masih sama, kataku akhirnya. Radio itu berhenti berbunyi. Tidak ada konfirmasi, tapi aku merasa jawaban itu diterima. Sekitar jam 2, aku melihat seseorang berdiri di ujung dermaga. Sosok pria membelakangi aku. Seragamnya sama sepertiku, tapi jauh lebih lusuh. Aku mendekat perlahan. Mas, panggilku. Ia tidak menoleh. Aku bisa melihat punggungnya jelas. Saat aku makin dekat, aku sadar sesuatu yang salah. Seragam itu bukan hanya lusuh. Seragam itu basah, seperti baru diangkat dari laut. Mas, ulangku, lebih pelan. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pos, lalu menghilang. Bukan berjalan pergi, menghilang. Aku kembali ke pos dengan jantung berdegup keras. Buku catatan kembali terbuka. Kolom nama tidak lagi kosong. Tertulis satu nama, nama yang tidak kukenal. Tulisan tangan lama, seperti sudah lama dipakai. Di bawahnya ada catatan kecil. Penjaga sebelumnya. Aku membalik halaman berikutnya. Daftar nama. Semua diikuti keterangan tanggal. Tidak ada yang lebih dari 6 bulan. Aku menghitung. Selalu berganti. Selalu satu persatu. Di halaman paling awal, ada foto hitam putih diselipkan. Seorang pria berdiri di dermaga. Seragam lama. Wajahnya buram. Tapi aku tahu, itu bukan foto lama. Itu foto dari CCTV. Dari minggu lalu. Aku membalik foto itu. Di belakangnya tertulis, tidak pernah ditetapkan. Dadaku sesak. Aku mencoba pergi lebih awal malam itu. Jam 4, sebelum fajar. Aku menutup pos, menggantung senter. Aku melangkah pergi. Langkah kakiku berat. Di belakangku terdengar langkah lain, menyamai. Aku berhenti. Langkah itu berhenti. Aku berlari. Langkah itu berlari. Aku berhenti mendadak dan menoleh. Aku melihat diriku sendiri, berdiri di pos, memegang senter, menatap ke arahku. Lalu,
Ia duduk di kursi, seolah berkata, "Tenang, shiftmu belum selesai." Aku terbangun di kursi pos. Jam menunjukkan 06.59. Fajar muncul perlahan. Di buku catatan, satu baris baru tertulis. Jam 06.00. Keterangan, penjaga selesai. Purtu pertama kalinya, shiftku selesai. Tapi di bawahnya, kolom baru muncul. Shift berikutnya, nama penjaga, ... Aku menutup buku itu cepat-cepat. Aku sadar satu hal. Aku bukan sedang bekerja. Aku sedang menunggu digantikan. Dan dermaga ini tidak pernah ditinggalkan tanpa penjaga. Sejak pagi itu, aku tahu, aku tidak benar-benar pulang. Tubuhku ada di rumah, tapi pikiranku tertinggal di dermaga timur. Setiap aku memejamkan mata, aku mendengar ombak memukul tiang kayu, dan kursi pos jaga ditarik pelan. Aku mencoba berhenti. Hari pertama, aku mematikan ponsel. Hari kedua, aku tidak keluar rumah. Hari ketiga, aku yakin aku sudah bebas. Sampai sore itu, seseorang mengetuk pintu. Bukan keras, pelan, teratur. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Di depan pintu, hanya ada senter pelabuhan, masih menyala. Malam itu, aku kembali. Dermaga timur gelap total. Lampu-lampu mati satu persatu saat aku melangkah masuk, seperti menghitung kehadiranku. Pos jaga terbuka. Di dalamnya, buku catatan sudah berada di halaman terakhir. Tidak ada daftar, tidak ada riwayat, hanya satu kolom besar. Penjaga tetap. Aku menelan ludah. Di meja ada kartu identitas kosong, tanpa nama, tanpa foto. Kalau aku isi, gumamku, aku tidak akan pernah pergi. Radio pos menyala. Dermaga timur, suara itu kembali. Status penjaga, aku menutup mata. Belum ditetapkan, jawabku. Hening. Lalu suara itu berkata pelan, sudah terlalu lama kosong. Aku merasakan dingin menjalar dari lantai. Aku membuka buku itu. Halaman terakhir memperlihatkan sesuatu yang tidak kulihat sebelumnya. Jejak tangan. Banyak. Pucat. Tidak sempurna. Semua berhenti di satu titik. Kolom nama. Aku mengerti sekarang. Mereka semua pernah berada di pos ini. Menjaga. Pergi. Kembali. Sampai akhirnya ditinggalkan. Aku memegang pena. Tanganku gemetar. Aku menulis. Bukan namaku. Aku menulis satu kalimat. Penjaga tidak perlu nama. Lampu dermaga menyala bersamaan. Angin laut berhenti. Radio terdiam. Aku terjatuh ke kursi. Saat aku sadar, aku berdiri di luar pelabuhan. Pagi. Matahari naik. Dermaga timur tampak kosong. Tidak ada pos, tidak ada lampu, tidak ada penjaga, seolah tidak pernah ada. Beberapa minggu kemudian aku lewat daerah itu. Pelabuhan telah direnovasi. Dermaga timur ditutup permanen. Tidak ada pos jaga malam lagi. Tidak ada penjaga. Tapi setiap aku melewati laut malam hari, aku melihat satu lampu kecil jauh di sana, berkedip pelan, menunggu. Bukan penjaga, tapi siapapun yang cukup lama merasa tidak ditetapkan.